Selamat datang di video pembelajaran parasitologi. Parasit adalah organisme yang hidup di dalam atau pada permukaan tubuh inangnya dan bergantung pada inang untuk memperoleh nutrisi dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam konteks kesehatan manusia, parasit dapat menyebabkan berbagai penyakit, baik ringan hingga yang membahayakan jiwa. Untuk memahaminya dengan baik, mari kita bahas satu persatu jenis parasit. Protozoa. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa adalah organisme eukariotik yang memiliki inti sel dan organel lengkap seperti mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi sel, ribosom sebagai tempat terjadinya sintesis protein, vakuola yang menyimpan air, nutrisi, dan limbah. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan tempat pertukaran zat. Protozoa juga mempunyai alat gerak seperti silia, flagella, atau pseudopodia yang digunakan untuk bergerak sekaligus menangkap makanan. Selain itu, terdapat vakuola kontraktil yang membantu mengatur keseimbangan cairan di dalam sel. Bagaimana bentuk morfologi protozoa? Protozoa memiliki dua bentuk morfologi utama dalam hidupnya. Pertama, trofozoid, yaitu bentuk aktif yang dapat bergerak, makan, dan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Kedua, kista, yaitu bentuk dorman yang berdinding tebal dan mampu bertahan di lingkungan luar. Pada proses infeksi, kista menjadi bentuk yang paling sering masuk ke dalam tubuh manusia, sedangkan trofozoid berperan dalam menyebabkan penyakit. Siklus hidup protozoa dimulai ketika kista masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, atau melalui gigitan vektor seperti nyamuk. Setelah mencapai organ target, kista berubah menjadi trofozoid dan memperbanyak diri melalui pembelahan sel. Kemudian, protozoa dapat kembali keluar dari tubuh sebagai kista untuk menginfeksi orang lain. Bagaimana sih protozoa menginfeksi manusia? Protozoa dapat masuk ke tubuh manusia melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui jalur fekal oral, misalnya makanan atau air yang terkontaminasi kista protozoa. Yang kedua, melalui gigitan vektor, seperti nyamuk Anopheles pada malaria. Ketiga, melalui kontak langsung dengan mukosa tubuh, seperti pada trichomoniasis. Setelah masuk, protozoa akan berkembang biak, merusak jaringan tubuh, mengambil nutrisi, dan menimbulkan gejala mulai dari diare, demam, hingga komplikasi serius. Arthropoda. Kelompok ketiga yang berperan dalam parasitologi adalah arthropoda. Arthropoda merupakan hewan invertebrata dengan tubuh berruas-ruas dan kaki bersegmen. Mereka memiliki rangka luar atau eksoskeleton yang kuat untuk melindungi tubuh serta membantu pergerakan. Struktur arthropoda memiliki struktur tubuh yang khas, yaitu tubuh bersegmen. Umumnya terdiri dari kepala, dada, atau toraks dan perut atau abdomen. Lalu kaki berruas-ruas untuk bergerak dan menempel pada permukaan. Lalu yang ketiga, eksoskeleton dari kitin untuk perlindungan dan mencegah kekeringan. Lalu alat indera berkembang biak seperti antena, mata, majemuk. Dan yang terakhir, sistem pernapasan melalui trakea atau insang. Struktur ini mendukung kemampuan arthropoda bertahan hidup di berbagai lingkungan dan berinteraksi dengan inang. Helminths. Morfologi helminths. Helminths memiliki bentuk tubuh bervariasi sesuai kelasnya. Yang pertama, nematoda atau cacing gelang. Memiliki tubuh bulat memanjang, simetris, dan dilapisi kutikula. Yang kedua, testoda atau cacing pita. Memiliki tubuh pipih panjang berbentuk pita dan terdiri dari kepala atau skoleks dan ruas atau proglotit. Contohnya, Taenia saginata dan Taenia solium. Bentuk ketiga yaitu trematoda atau cacing daun. Memiliki bentuk pipih menyerupai daun dan memiliki alat pengisap atau suckers untuk melekat. Contohnya, Schistosoma haematobium dan Fasciola hepatica. Siklus hidup helminths. Siklus hidup helminths pada umumnya berawal dari telur, larva, kemudian cacing dewasa.
Telur dikeluarkan bersama feses, urin, atau sputum inang yang terinfeksi, lalu bertahan di tanah air atau inang perantara seperti siput, ikan, dan sapi. Jika manusia terpapar, larva akan berkembang menjadi dewasa di dalam tubuh. Lalu, cacing dewasa kemudian memproduksi telur untuk menjalankan siklusnya. Beberapa helminths memerlukan inang perantara, misalnya Taenia pada sapi atau Schistosoma pada siput, sedangkan lainnya langsung menular antar manusia. Pencegahan parasit dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan secara rutin dan menjaga kebersihan kuku. Selain itu, makanan minuman perlu dipastikan higienis, yaitu dimasak hingga matang serta menggunakan air bersih. Sanitasi lingkungan juga harus diperhatikan dengan menggunakan jamban sehat dan menjaga kebersihan rumah maupun lingkungan sekitar. Penggunaan alas kaki penting untuk menjaga infeksi parasit dari tanah. Pengendalian faktor seperti nyamuk dilakukan dengan menggunakan kelambu dan menghilangkan genangan air. Perawatan hewan peliharaan juga perlu dijaga agar tidak membawa parasit ke manusia. Untuk perlindungan optimal, konsumsi obat cacing secara berkala dan segera periksa ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala infeksi. Dengan memahami struktur jenis, siklus hidup, serta cara infeksi parasit, kita dapat lebih waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari kami. Kami Skilab C2 pamit undur diri.